kenapa gue vegetarian awalnya? Karena gue mengasihi binatang. Jadi ya gue nggak mau binatang tuh dibunuh cuma buat kenikmatan diri gue. Menurut gue dengan gue membunuh, mungkin bilang bukan gue yang bunuh lah, cuman kan dibunuh gara-gara apa? Gara-gara kita makan. Jadi ya kalau kita tarik balik kayak gara-gara kita mau makan. Jadi ya gara-gara kita itu dibunuh menurut gue. Dan dengan binatang itu dibunuh ya buat apa gitu, sedih sih menurut gue ya. Jadi ya gue sangat setuju kalau kita harus vegetarian, dan banyak keuntungan lain sih. Contohnya dari kita tahu kalau slaughterhouse itu menghasilkan emisi gas yang gede banget, dan itu menjadi salah satu faktor global warming. Jadi ya dengan kita vegetarian ya kita mengurangi hal itu juga. Itu sisi lainnya sih. Tapi ya sisi paling utamanya sih ya tetap karena menurut gue nggak mau membunuh binatang hanya untuk kenikmatan diri gue. Ada banyak nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan sebagai manusia itu yang kita dapatkan cuma bisa dari daging misalnya. Kayak ibaratnya asam amino triptofan ini tuh kayak bisa didapat dari daging doang gitu, dari daging merah. Dan dari daging merah ini dapat triptofan, dan triptofan itu ngasilin serotonin. Jadi serotonin tuh yang bikin ibaratnya mood swing gitu lah, mood swing. Jadi yang bikin kita senang itu dari situ. Terus ada juga vitamin B6. Vitamin B6 tuh yang buat kita tuh berenergi. Sama yang terakhir tuh ada yang namanya melatonin, yang which means buat kita bisa tidur enak gitu. Itu manfaat kalau misalnya kita makan daging. Jadi gue bilang vegan itu gak terlalu baik. Tapi gini, ada dampak negatifnya juga kalau misalkan jadi vegan gitu. Dampak negatifnya misalnya kayak kurang omega 3. Omega 3 kan paling banyak dari ikan kan. Abis itu ada kurang vitamin B12 sama asam lemak. Asam lemak tuh lebih kayak ke pembentukan sel-sel gitu. Jadi kalau misalkan kita kurang mengkonsumsinya, sebenarnya memang mungkin ada gitu ya, ada di tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang kita makan, tapi tidak mencukupi. Dan di situ gue merasa kalau misalnya jadi vegan gak sepenuhnya tuh sehat. Kalau untuk ikan, pertama kita punya protein lain selain ikan sebenarnya. Ini ada datanya, cuman gue nggak bawa. Datanya bilang bahwa kacang hijau pun proteinnya lebih besar daripada ikan. Dimana datanya seingat gue angkanya itu 25 gram untuk ikan, dan di kacang keledai, di kacang hijau itu 33 gram. Jadi menurut gue ya semuanya ada penggantinya. Menurut gue sih gitu ya. Dan untuk daging-daging lainnya ya kalau kita cek datanya ada penggantinya semua. Dan sorry gue nggak bawa datanya, cuman dibilang dan dilihat lagi kalau kita kekurangan, komunitas gue semua orang vegetarian dan vegan. Tapi nggak ada yang kurang nutrisi gitu. Jadi ya untuk ngomong, sorry ini kurang detail mungkin ya. Cuma untuk ngomong secara luas nggak ada masalah di sana. Perkenalkan, nama gue Girvan Leongga. Gue mahasiswa bisnis semester 5. Dan gue seorang aktivis cinta lingkungan. Gue jujur gak peduli gitu, karena apa yang mereka makan ya gak bisa menentukan kerja mereka gitu kan. Ya jadi apapun aturannya sebenarnya gue gak terlalu peduli gitu sih. Mungkin dengan adanya peraturan setiap tempat atau setiap tempat wisata harus ada satu tempat vegetarian, yaitu gue sangat mendukung kayak gituan. Biasa kan itu yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan vegetarian misalkan. Ya, tapi ya kalau mereka menggunakan vegetarian untuk meningkatkan jumlah follower lah biasanya. Follower ya, suara gitu ya. Ya itu sih gue nggak peduli ya. Ibaratnya kan emang hewan diciptakan untuk kita makan gitu kan ya. Dan emang jumlahnya sekarang aja udah banyak banget gitu. Dan kalau misalkan kita nggak makan, ya itu kan terus berkembang biak gitu kan. Jadi ya menurut gua kalau overpopulate juga sayang gitu kan, masa nggak dimakan gitu, padahal tujuan aslinya diciptakan emang untuk manusia kelola ya,
membantu kayak sawah atau enggak kita makan. Pertama gini, kenapa sekarang contohnya paling gampang ayam bisa banyak banget? Karena ayam itu disuntik hormon biar lahirnya banyak dan cepat, keluar telurnya banyak, ya pokoknya beranaknya cepet lah. Nggak cuma itu, contoh sapi disuntik hormon tiap hari, kan sapi baru bisa punya susu kalau dia ngelahirin anak kan. Berarti dia harus kalau dia mau produksi susu terus, berarti dia harus di posisi ngasihin anak terus dong. Dan itu caranya dengan disuntik. Nah, dengan hal-hal kayak gini nih, ya jadi overpopulated ya iya, tapi gara-gara apa? Gara-gara manusia sendiri. Bukan gara-gara memang hewannya mau berkembang biak sampai menguasai dunia, maksudnya memenuhi dunia ya. Tapi memang gara-gara tingkah laku manusia yang ya ini untuk memenuhi standar, mungkin ngomongnya bisnis kali ya. Ada standarnya, misalkan dia harus menghasilkan berapa anak, dia harus apa. Iya. Nah, dengan cara itulah akhirnya hewan ini jadi sangat berkembang biak dengan sangat cepat. Jadi ya betul memang makin banyak, tapi karena apa dulu nih? Karena manusia yang bikin sendiri. Jadi kalau manusia tuh tidak menyuntikkan dan membuat mereka terus beranak, ya mereka nggak beranak terlalu baik juga. Karena kayak di kampung-kampung, ayam itu kan nggak disuntik ya kan, dipelihara sendiri. Bertelur berapa kali seminggu ya kan? Belum tentu sehari nggak mungkin sekali gitu. Bisa seminggu cuman sekali, seminggu 2 kali ya, kalau lagi banyak mungkin bisa lebih banyak lah, kurang tahu juga. Cuman yang pasti nggak mungkin tuh sehari sekali secepat itu, nggak mungkin. Saya akan membunuh binatang jika saya mau. 3, 2, 1. Irfan dulu deh. Sebenarnya dengan lu makan daging, gue bisa tarik kesimpulan lu mau membunuh binatang sebenarnya. Kalau misalkan gue bunuh secara asal-asalan nih, ibaratnya kayak gue tebang pohon secara massal. Tapi kalau misalkan gue makan daging yang memang kan pasti kayak daging itu dari restoran, nggak mungkin gue bunuh sendiri kan ya ibaratnya. Nah dari restoran itu ngambil lagi sama peternakan atau farm gitu. Nah di farm ini tuh mereka yang tadi lu bilang, mereka itu dipopulasi. Jadi mereka emang mengelola ini binatang untuk kita makan, tapi mereka juga menjaga mereka untuk tidak punah gitu. Yang gue maksud di sini, yang statement yang gue tanggepin di sini tuh kita yang membunuh secara langsung lah ibaratnya gitulah. Kayak secara gak pikir panjang langsung bunuh aja gitu. Nah itu enggak sih gue. Kenapa ada pembunuhan binatang? Ya karena kita makan menurut gue ya. Jadi ya mungkin nggak secara langsung kita bunuh, tapi kalau kita ngambil secara tidak langsung semua, menurut gue yang dari tadi gue bilang, sebenarnya menurut gue ya kita secara tidak langsung bunuh. Ada supply, ada demand, ada supply. Iya. Ya kan. Jadi ya mereka harus membunuh karena ya ada kebutuhannya. Daging itu kan kita makan sesuai dengan kebutuhan yang tadi gue bilang, memenuhi nutrisi. Yang kedua, yang kita makan itu emang dikelola supaya dia itu nggak punah gitu. Jadi ya menurut gue sangat tidak masalah gitu apabila kita mengelolanya dengan baik. Menurut gue jelas gak salah, gara-gara daging yang kita makan itu emang diciptakan sama Tuhan ya untuk kita makan gitu. Yang penting kita kelola dengan baik, kita kembang biakan, jangan sampai mereka punah. Gue sih sangat tersiksa melihat binatang-binatang yang tidak bersalah itu dibunuh gitu hanya untuk mulut gue. Jadi ya itu sangat, ya moral gue ya gue merasa nurani. Iya nurani gue ya merasa bersalah sekali gitu. Ya kita lihat aja gitu prosesnya gimana. Coba kita bayangin itu diri kita di sana. Gue sih bayang gitu aja. Lu bayangin diri lu di sana, ya lu jadi, ya lu nggak mau mikir gitu, cuma ya bayangin aja lah lu jadi ayam, terus lu disiksa, ya kan, disuntik hormon, dibikin melahirkan tiap hari, terus udah sampai capek melahirkan, bukannya hidup akhirnya tenang, enggak juga, hidup akhirnya langsung dibunuh biar jadi makanan. Ya sangat efisien sih, tapi ya nurani gue merasa bersalah aja melihat hal itu terjadi. Kita dapat mencintai dan memakan binatang sekaligus. Kalau kita mencintai, ya kita nggak makan. Segampang itu sih menurut gue. Yang tadi gue bilang lagi berarti anjing dan kucing. Kita mencintainya, ya kita nggak mungkin makan lah, ya kan, lucu gitu,
hewan yang sangat imut kita makan nggak aja sih, ya kan? Ya kalau babi ya mungkin kurang lucu ya nggak apa-apa, ya tetap aja gitu kan, tetap hidup gitu kan. Ya nggak bisa sih gue mencintai babi tapi gue makan juga babinya gitu loh, ya kan? Ya bentuk kasih kita berbeda-beda ya. Kayak ibaratnya nih, gue suka banget makan babi, beneran. Ya gue makan lah gitu kan. Berarti suka babinya dong. Bentuk cinta gue ke babi itu gitu. Bentuk cinta gue ke samcan gitu kan. Ya, menurut gue bener-bener tuh kayak tadi statementnya apa? Statementnya adalah kita dapat mencintai dan memakan binatang sekaligus. Iya gitu, gue mencintai samcan dan gue memakan itu gitu kan. Berarti mencintai dagingnya dong. Tapi kan dagingnya daging babi. Tapi lu tidak mencintai babinya dong berarti. Cinta lah itu cinta lah. Ibaratnya kayak bentuk cinta gue kayak ke hewan peliharaan itu berbeda gitu, tapi kayak yang tadi gue ngomong bentuk cinta itu berbeda-beda kan. Ada yang gue cintanya sama dagingnya, ada yang gue cinta sama mungkin hewannya gitu kan. Ya cuman bisa, menurut gue bisa disamakan gitu, bisa satu jalan ibaratnya. Saya percaya adanya human slaughter. Human slaughter itu kayak dimulainya di US kalau nggak salah, pas ya pokoknya udah lama lah ya gitu. Jadi ya untuk kayak kasihanin si hewan-hewan ini, mereka tuh disuntik supaya pas dibunuh itu mati rasa gitu. Jadi mereka mati dengan damai ibaratnya gitu lah ya. Dan gue merasa itu sah-sah aja gitu. Itu malah jauh lebih baik karena itu manusiawi. Yang kayak tadi kalau misalkan dibunuh kelihatannya sadis dengan cara yang disuntik, abis itu misalnya pingsan gitu, abis itu baru dibunuh, ya itu sangat manusiawi gitu. Ya kalau mau ngomong lebih nggak sakit ya pastilah ya, namanya juga disuntik biar mati rasa. Cuman ya menurut gue ya katanya aja humane slaughter, ya namanya slaughter ya nggak ada yang humane menurut gue. Namanya juga pembunuhan, apanya yang manusiawi. Kalau misalnya kita bandingkannya gitu kan, langsung bacok atau nggak suntik dulu kan itu lebih manusiawi gitu. Ya kalau bahas lebih sadis atau enggaknya, lebih sadis enggak ya jelas lebih nggak sadis. Banyak orang akan menjadi unemployed apabila semua orang menjadi vegetarian. Jadi nelayan hilang, begitu petani-petani yang ngurus ternak hilang. Gue tarik balik dulu ya kali ini ya ke teknologi paling gampang. Kan ada namanya perkembangan teknologi. Orang dari dulu, contoh paling gampang orang tol. Iya kan. Orang tol dari dulu kita harus bayar tol, ada orangnya di sana kan. Sekarang kita pakai kartu, pakai mesin. Ya, orang udah gak ada kerjaan mungkin ya kita ngomongnya ya. Jadi gue kerja apa sekarang? Ya namanya juga perkembangan zaman. Ya kalau nggak bisa mengikuti zaman ya itu dialah yang hilang. Itu kan contohnya dinosaurus itu yang terjadi kan gitu kan. Jadi ya untuk kondisi ini yang tadi gue bilang tentang e-tol contohnya, ya mereka harus cari pekerjaan lain. Ya karena lu kerja ini udah nggak bisa karena memang ini namanya perkembangan zaman. Gue mau samain ini dengan vegetarian. Kalau kita bilang vegetarian sebagai perkembangan zaman, berarti nanti kan hasilnya tidak ada lagi tempat pembunuhan binatang sama pokoknya nelayan gitu-gitu dong berarti kan. Karena nggak ada yang ngambil binatang, karena nggak ada yang makan binatang kan. Terus mereka gimana? Ya gue mau samain aja sama orang tol tadi. Ya contohnya dengan berpindah ke teknologi, terbukalah lapangan kerja bagian lain. Memang satu bagian tertutup tapi satu bagian terbuka. Ya kalau lu nggak mau ikutin perkembangan zaman ya lu yang hilang. Dan jatuhnya ya dengan perkembangan zaman ini, misalkan berarti kan semakin banyak lapangan kerja di daerah vegetarian. Contoh paling gampang berarti tempat makanan vegetarian. Terus tempat bikin daging-daging jamur dikelola, dibikin kayak ya lebih enak lah, biar orang lebih senang kan. Nah itu kan juga butuh tenaga kerja kan di sana. Nah, contoh gitu kan karena semakin banyak butuh orang juga di sana. Ya intinya sih menurut gue pekerjaan nggak mungkin hilang lah, karena ya berkembang terus kemana-mana. Ini nggak cuma untuk vegetarian, tapi untuk semua hal sih. Iyalah ya, kan mau sembuh gitu kan.
ya gue makan lah emang, misalnya itu emang buat makan ya gue makan gitu kan. Ya itu kan buat kesembuhan gue membutuhkan itu gitu untuk bertahan hidup loh ya. Ya ini sih tergantung situasi kondisi ya. Ini sih agak susah ya. Maksudnya kalau orang yang vegetarian bukan gara-gara ajaran atau apa, ya mungkin sangat gampang untuk ya obat ini harus pakai daging ya bohot gitu kan. Iya. Tapi kalau yang dalam ajaran kasarnya kan berarti hal ini lumayan ditentang gitu kan. Ini sih sebenarnya plus minus ya. Gue sih nggak bisa ngomong gimana. Cuman tergantung dulu pertama mungkin ya, kayak dosisnya juga. Kayak misalkan kalau kita harus, kan ada tuh yang dulu katanya harus pecahin kepala monyet apa nggak tahu lah, pokoknya pakai otak monyet katanya ada, nggak tahu deh ada kan, pokoknya ada pakai otak monyet. Itu kan menurut gua agak kacau ya kalau pakai otak monyet segala gitu ya. Itu sih ya gua sih tidak mau melakukan, ya gua sendiri gua nggak mau gitu ya kan. Cuman mungkin misalkan kayak dalam satu obat gede, misalkan dalam suplemen ini ada khasiat dari kadang dari cacing apa gitu kan, kadang nggak ada yang tahu ya gitu ya. Ya itu sih ya kembali ke masing-masing ya. Gue sih nggak bisa ngomong gimana ya. Cuman ya sensitif sih ngomongin ini ya. Bingung juga. Ini pasti bawanya nanti ke agama lagi kan gitu kan. Cuman ya kalau kayak gini ya akan, ya pokoknya ini pasti akan jauh lebih mending. Ini mungkin masih jadi pertimbangan. Tapi kalau yang tadi kayak otak monyet gitu kan harus dimakan, nah itu gue super skip sih gitu. Udah pasti enggak gitu. Dagingnya terbuat dari jamur gitu. Ya. Tepung. 3. Oh iya, tepung 3. Banyak tepung jamur. 3, 2, 1. Ada benernya sih yang dia ngomong ya kayak, nah itu mah sama aja mau makan daging. Intinya kan hatinya kan mau makan daging gitu, orang ngomong gitu ya. Ya nggak salah sih, ada benernya juga. Cuman yang tadi gue tarik balik kan. Pertama, gue nggak mau pembunuhan binatang ini terjadi kan. Jadi Jadi ya gue nggak mau makan gitu kan. Jadi ya otomatis ya kalau ada mau yang mirip-mirip daging apapun, pokoknya kan gue nggak makan daging. Gitu. Kedua, sebenarnya tujuan makanan-makanan ini dibuat itu salah satunya adalah untuk membuat orang yang mau vegetarian tapi nggak bisa. Oke. Jadi akhirnya misalkan nih lu kan suka daging nih, apa nih sashimi lah, samchan apa gitu kan, tapi nggak bisa berhenti nih. Nah jadi ada solusinya nih gitu. Kalau menurut buat daging ini ya yang mirip banget gitu, kayak dengan gue buat daging ini ya lu bisa memakan ini, jadi akan lebih gampang buat vegetarian ya kan, karena ya gue lebih pilih makan daging buat-buatan dibanding cuma makan sayur-sayuran kan gitu. Ya tapi menipu sih gue bilang sih enggak ya. Kayak gue ngambil balik lagi ke tadi yang teknologi semua kan ada shifting ya gue bilang. Jadi memang pasti shifting, kalau namanya shifting kita ngambil sesuatu dari yang lama, bukan berarti kita membuat sesuatu baru full gitu. Ya memang pasti ya karena dulu kita makan daging ya, referensi membuat sebuah makanan ini ya dari daging. Walaupun memang bukan daging, ya kayak mobil kan. Mobil jadi listrik sekarang kan referensinya dari mobil gas. Walaupun ya, emang lu bilang berarti lu mau pakai mobil gas kan beda gitu kan, dia udah jadi listrik isinya gitu. Ya referensi sih pasti ada ambil sih, tapi untuk menipu sih ya nggak menipu, karena ya kita nggak makan daging gitu, jadi nggak ada menipunya sih. Kalau argumen dari gue paling ini ya, mungkin gue ngomongin menipunya tuh secara visual lah ibaratnya lah ya. Ibaratnya kan tadi kalau misalkan daging ya emang kelihatannya lebih menarik gitu kan dibanding sayur gitu kan. Ya menurut gue itu menipu sih, kenapa lu buat gini tapi ya kenapa nggak makan langsung daging aja gitu. Saya menghargai dan belajar sesuatu dari lawan bicara saya. 3, 2, 1. Jelas. Menghargai perbedaan. Ya mantap. Ya kalau gue ya maksudnya gue kan bukan vegetarian, harus vegetarian gitu. Ya harus juga ya, orang mau pilihan apa ya terserah dia gitu. Cuman ya maksudnya apa ya? Yang penting tuh orang tuh sekarang menurut gue tahu aja gitu apa itu vegetarian dan maksudnya tahu yang tadi gue bilang 2 hal itu ya. Pertama tahu kalau
kenapa harus vegetarian? Ya kita melihat dengan penyiksaan ini. Yang kedua, kalau vegetarian tuh nggak enak kata orang. Ya kalau orang udah tahu dua hal ini, kalau memang nanti kita nggak tahu nih perkembangan zaman gimana. Kalau memang ada perkembangan zaman ke arah sana, dengan dua fondasi ini, menurut gue orang mulai berani pindah. Gitu sih. Jadi ya ya gue mendapat banyak ya, maksudnya kalau pendapat orang yang makan daging ya. Maksudnya gue tidak pernah Nggak setuju banget nggak setuju ya, nggak ya terus ya nggak apa-apa gitu ya, pandangan orang gitu sih. Oke. Last question boleh ya, last question. Gue kasih ide. Lu seumur hidup pernah makan daging nggak? Gue dulu pernah sampai kelas 6 SD. Oh sampai ya setidaknya pernah merasakan. Gue pernah merasakan. Oke. Pernah merasakan. Oke sip. Peace bro. Ya, ayo bro. Luar biasa. Terima kasih teman-teman udah nonton episode terbaru G-Scopes ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan tuliskan di kolom komentar di bawah kalian tim yang mana, vegetarian atau meat eater. Nah, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di bawah, bisa dilihat. Terutama @G-Scopes_media di Instagram, karena kita bakal kasih pertanyaan-pertanyaan dan kita cari orang juga dari situ, oke? So, see you in the next episode.